Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Sejarah panjang Papua hingga saat ini. Penggalan kalimat yang terucap oleh Presiden Soekarno merupakan gambaran pentingnya sebuah sejarah dalam peradaban manusia masa kini. Sejarah mencatat semua peristiwa dan meneruskan cerita itu ke generasi selanjutnya demi sebuah pembelajaran. Demikian juga dengan sejarah Pulau Cendrawasih yang mencatat berbagai peristiwa masa lalu untuk menjadi pembelajaran masa kini. Asal-usul Pulau Cendrawasih sangat menarik jika ditelusuri secara historis. Pada masa kekuasaan Belanda, Pulau Cendrawasih lebih dikenal dengan nama New Guinea. Namun nama New Guinea sebenarnya mula-mula digaungkan oleh seorang pelaut Spanyol, Íñigo Ortiz de Retes, tahun 1545, karena kulit masyarakat lokal yang mendiami pulau tersebut berwarna hitam yang mengingatkannya pada penduduk pantai Guinea di benua Afrika. Sejak saat itu, sebutan tadi dan variasi lainnya, Nova Guinea, tercantum dalam peta-peta abad ke-16. Dalam peta-peta Belanda digunakan sebutan New Guinea atau Guinea. Nama Nova Guinea atau variasi lainnya selalu digunakan ketika merujuk kepada Pulau Cendrawasih pada masa lampau. Seiring berjalannya waktu, sebutan untuk Pulau Cendrawasih ini terus mengalami perubahan. Sebutan Irian Jaya menjadi populer semenjak berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sejarah mencatat pernah terjadi modifikasi istilah. Secara kontekstual, istilah Irian bukan Irian diusulkan oleh Frans Kaisepo pada konferensi Malino tahun 1946. Menurut Kaisepo, kata Irian secara etimologi berasal dari bahasa Bia, bermakna sinar matahari yang menghalau kabut di laut, sehingga ada harapan bagi para nelayan Bia untuk mencapai tanah daratan Irian di seberangnya. Namun Presiden Soekarno rupanya lebih mempopulerkan kata Irian dengan menyebutnya sebagai singkatan Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Kata Irian dan Irian memiliki makna tersendiri bagi pencetusnya. Tetapi sebagai sebuah negara yang berdaulat, kata Irian yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno mengandung makna penting bagi kedaulatan negeri ini, sehingga menjadi Irian Jaya untuk menyebut Pulau Cendrawasih ini. Seiring dengan berputarnya waktu dan sejarah Irian Jaya terus diwarnai dengan berbagai gejolak, nama Irian Jaya kini berganti dengan sebutan lain. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, nama Irian Jaya diganti dengan Papua. Hal ini mungkin selaras dengan pendapat ahli bahwa penggunaan nama Papua merupakan aspirasi orang Papua, sehingga Presiden Gus Dur mengakomodir usulan tersebut. Secara etimologi, kata Papua bersumber dari bahasa Melayu pua-pua yang artinya keriting, dan pertama kali digunakan oleh pelaut Portugis Antonio de Arberu yang mendarat di pantai Irian Jaya tahun 1551. Selanjutnya nama ini dipakai oleh dua petualang, Antonio Pigafetta dan Magalhães, dalam perjalanan mengelilingi bumi pada tahun 1521. Pigafetta berada di Laut Maluku. Sejak masa reformasi, nama Irian Jaya lebih populer dengan nama Papua oleh pemerintah Republik Indonesia, menyebut Pulau Cendrawasih ini sebagai Provinsi Papua. Dengan demikian, proses penamaan Papua bergulir dalam waktu yang panjang sampai menemukan makna yang dalam yang mempresentasikan ciri khas masyarakatnya. Sejak tahun 2003, Papua telah dibagi menjadi dua provinsi. Bagian timur menggunakan sebutan Papua, sedangkan bagian baratnya bernama Papua Barat. Meskipun secara definitif telah dimekarkan menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Nama Papua sebagai representasi holistik Pulau Cendrawasih. Dalam paparan gagasan selanjutnya akan menggunakan nama Papua daripada sebutan lainnya. Sejarah Papua dari masa ke masa
menghadirkan nilai-nilai penting yang tidak bisa dilupakan, melainkan dipelajari dan dimaknai, karena dapat menjadi sebuah landasan pemikiran dalam pembangunan wilayah ini, saat ini, dan nanti. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.